Terjun ke dunia bisnis bukanlah hal mudah. Setelah berhasil mendirikannya, kita harus berupaya agar bisnis kita bertahan dan berkembang di masa depan. Apalagi di dunia bisnis, persaingan terbilang ketat. Perlu terus berinovasi untuk mengembangkan bisnis. Namun, banyak pelaku bisnis merasa kesulitan untuk bertahan dan mengembangkan bisnis mereka. Sebelum lanjut, silakan klik like and subscribe channel ini, sobat. Ya, coba lihat di sekitar kita. Ada berapa usaha, baik restoran, toko kelontong, kafe, bengkel, dan lain-lain yang tutup. Menurut sebuah penelitian, hanya ada sekitar 20% bisnis yang mampu bertahan di tahun pertama sejak diluncurkan. Dan hampir separuhnya gagal di 5 tahun pertama. Sebagai pelaku usaha, tentu kita tak ingin hal tersebut terjadi pada kita, bukan? Agar tidak salah langkah, berikut ini tips sukses mengembangkan bisnis yang bisa kita lakukan. 1. Memiliki perencanaan bisnis yang matang. Sebagai seorang pebisnis, Anda harus membuat perencanaan yang matang. Anda dapat mempunyai panduan dalam menjalankan bisnis sehingga bisa berjalan lancar. Membuat perencanaan bisnis tidak boleh dilakukan dengan sembarangan dan asal-asalan. Akan tetapi harus dilakukan dengan cermat dan berhati-hati. Apabila Anda tidak mampu membuatnya seorang diri, Anda dapat minta bantuan kerabat atau teman yang lebih berpengalaman. Ketika bisnis tidak memiliki perencanaan yang matang, maka dapat kesulitan menghadapi tantangan dan mengambil keputusan yang tepat. Bisnis mungkin gagal untuk mengidentifikasi peluang dan resiko dengan baik, serta menetapkan strategi jangka panjang yang diperlukan untuk pertumbuhan dan stabilitas. Apa saja yang harus ada dalam perencanaan bisnis? Antara lain adalah rincian pengeluaran, target penjualan, antisipasi bagaimana bila penjualan menurun dan tidak sesuai target, promosi atau strategi pemasaran, dan lain-lain. Lebih baik usaha Anda ditunda grand openingnya 1-3 bulan tapi memiliki perencanaan yang matang daripada terburu-buru dan asal-asalan saja. Lalu, bagaimana bila sudah berjalan? Tidak ada salahnya Anda menyusun ulang perencanaan dengan matang. Kalau kita lihat di jalan dan di sekitar kita, ada beberapa usaha hanya sempat buka 2-3 bulan lalu tutup. Kenapa? Kadang orang mengira dengan memiliki tempat strategis, pasang spanduk atau plang menunggu pembeli datang beres. Apakah tidak diantisipasi dan direncanakan kalau pembeli sepi? Bagaimana dan langkah apa yang harus dilakukan? 2. Meningkatkan promosi. Ketika bisnis sudah didirikan, yang dilakukan selanjutnya adalah promosi. Melakukan promosi menjadikan cara pengembangan bisnis yang esensial untuk mengenalkan produk atau jasa kepada pelanggan secara luas. Sebaiknya kamu membuat materi promosi yang menarik dan berbeda tiap postingan. Jangan tiap hari posting tapi gambar dan kata-katanya itu terus. Manfaatkan media sosial seefektif mungkin untuk melakukan promosi, serta meningkatkan frekuensi guna lebih menjangkau orang lebih banyak, sehingga pelanggan merasa familiar dan mulai membeli produk atau jasa kamu. Karena promosi via media sosial, harga lebih murah dan mampu menjangkau lebih banyak pelanggan. Kalau di tempat saya ada banyak grup komunitas di Facebook, lebih dari 30 grup. Saya sudah siapkan teks dengan berbagai flyer, jadi tiap hari postingan berbeda-beda. Calon pelanggan tidak bosan dan selalu tertarik untuk melihat lagi dan akhirnya membeli. Promosi harus terus dilakukan tiada henti setiap saat walaupun bisnis Anda sekarang sudah eksis. 3. Mengenali dan mempelajari kompetitor. Setelah Anda membuat perencanaan bisnis, kini saatnya Anda mempelajari kompetitor. Ya, ketika Anda berbisnis, Anda pasti memiliki pesaing atau kompetitor. Nah, kompetitor tersebut jangan didiamkan saja. Anda harus mempelajarinya. Apa yang harus dipelajari? Misalnya mempelajari kelemahan kompetitor. Anda dapat mengatasi kelemahan tersebut dengan menghadirkan solusi kelemahan tersebut pada bisnis Anda.
Anda juga bisa mempelajari keunggulan kompetitor. Anda jadi punya inspirasi untuk terus berinovasi dan meningkatkan bisnis Anda. Pun, Anda bisa mempelajari strategi promosi yang dijalankan kompetitor. Dengan demikian, Anda punya inspirasi dalam menjalankan strategi promosi Anda. Meski demikian, hindari menjelekkan produk pesaing di hadapan konsumen. Karena hal itu justru memperlihatkan keburukan Anda sendiri. Bersainglah secara sehat dan sebaiknya jangan menghalalkan segala cara demi memajukan bisnis Anda. Waktu pertama kali saya akan pindah rumah, sebelumnya sudah survei banyak usaha sejenis. Karena memang rencananya membeli rumah untuk tempat tinggal dan juga untuk usaha. Ternyata, setelah 5 tahun saya tinggal di sini, dulu tempat-tempat yang kelihatannya ramai dan eksis, bahkan ada kafe sampai 3 ruko, semua sekarang tutup. Kenapa? Karena mereka tidak dapat bersaing dengan munculnya kompetitor baru. Komplek makin berkembang, penduduk makin banyak dan ramai, persaingan juga makin ketat. Analisis mengenali dan mempelajari kompetitor harus terus-menerus dilakukan secara rutin. 4. Mengembangkan jaringan. Artinya melakukan perluasan jaringan pemasaran. Misalnya seperti membuka channel pemasaran yang baru atau membuka cabang bisnis yang baru. Apabila kamu memiliki bisnis offline, maka bisa mencoba melakukan pemasaran secara online. Begitu juga sebaliknya. Jangan lupakan bahwa pengembangan jaringan harus dibarengi dengan peningkatan produksi atau jasa. Selain itu, kamu juga bisa meningkatkan relasi bisnis melalui perkenalan ke banyak pihak, lalu pertahankan hubungan baik dengan mereka. Karena suatu saat kamu bisa juga memerlukan bantuannya atau mereka akan membeli produk kamu. 5. Meningkatkan sumber daya. Ya, baik sumber daya produk maupun sumber daya manusia. Peningkatan sumber daya produk bisa dijalankan dengan cara memperhatikan penggunaan bahan dari awal sampai terciptanya suatu produk. Karena semakin baik kualitasnya, semakin baik pula pasti hasilnya. Sementara untuk sumber daya manusia bisa dengan memberikan arahan yang benar atau tepat memilih pekerja yang handal. Kedua hal tersebut apabila dilakukan bersamaan bisa membuat pelanggan merasa puas dan akhirnya kembali lagi. Penting bagi seorang wirausaha untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Ini dapat dilakukan melalui membaca buku, YouTube tentang wirausaha, mengikuti kursus atau workshop, dan bergabung dalam komunitas bisnis, koneksi dengan sesama pengusaha. Waktu bisnis saya berkembang, memiliki lebih banyak teknisi dan 4 warnet dengan karyawan lebih dari 20 orang, yang saya pelajari bukan lagi soal teknisi komputer, tapi pengembangan sumber daya manusia, SDM. Karena rekrutmen dan ngurusin sumber daya manusia tidaklah mudah. 6. Mengutamakan pelayanan pada pelanggan. Memberikan pelayanan terbaik pada pelanggan menjadi hal penting karena bisa membuat pelanggan tetap bertahan menggunakan produk atau jasa kita. Misalnya tetap menjaga komunikasi baik dengan pelanggan, memberikan informasi update mengenai produk atau jasa kita. Kesulitan dari ketika usaha berkembang, sebagian pekerjaan ditangani karyawan yang kadang kita sulit mengontrol kualitas karyawan. Kita harus siap menerima komplain dengan baik dan memberikan rasa kenyamanan dan keramahan saat melayani, serta menawarkan bantuan pada pelanggan. Jika pelanggan puas dan senang, tidak menutup kemungkinan mereka akan melakukan repeat order dan merekomendasikan bisnis kita kepada orang lain. 7. Ikuti perkembangan teknologi. Tips bisnis agar bertahan lama yang terakhir adalah mengikuti perkembangan teknologi. Ya, selain harus bisa mengikuti perkembangan pasar, kita juga harus bisa mengikuti perkembangan teknologi, sehingga bisnis kita tidak akan ketinggalan zaman. Selain cari tahu pengembangan teknologi terkini yang bisa mendukung bisnis kita agar makin maju. Contoh perkembangan teknologi adalah website. Dulu membuat website sangat rumit sehingga hanya kalangan tertentu yang bisa memilikinya. Kini semua pebisnis bisa memiliki website dengan mudah. Dengan memiliki website, bisnis Anda akan nampak profesional, lebih terpercaya, dan masyarakat lebih mudah menemukan bisnis Anda.
Website tidak hanya menjual produk, tetapi juga memberikan informasi bermanfaat bagi pelanggan Anda. Demikian juga perkembangan dunia digital yang semakin cepat harus bisa kita ikuti. Guys, bagaimana pendapat Anda? Tulis komentar Anda di bawah dan jangan lupa klik like and subscribe. Praktekkan tips-tips di atas dalam bisnis Anda. Kita berharap bisnis kita dapat tetap eksis dan bertahan, bahkan berkembang. Sampai jumpa di next video. Selamat mencoba dan salam sukses selalu.